Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai reksadana dengan topiknya reksadana dibeli, dijual, ditahan. Jadi banyak juga yang tanya ke saya, Pak, reksadana saya sudah turun banyak, lalu apa yang harus saya lakukan? Atau, Pak, saya ingin sekali untuk membeli reksadana, apakah ini adalah waktu yang tepat? Ataupun, Pak, saya membutuhkan uang, saya mau jual reksadana saya. Banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kami di 0895 0708 0789. Dan terima kasih Anda mengirimkan pertanyaan sehingga kami bisa dengan mudah untuk membuat video-video yang bisa memberikan edukasi, informasi, dan juga mungkin sedikit analisa-analisa terupdate terkait dengan setiap market ataupun instrumen yang Anda tanyakan. So, kita akan bahas mengenai reksadana dibeli, dijual, atau ditahan. Nah, sekarang saya akan langsung mulai saja bahwa reksadana semua jenis yang ada di Indonesia dibagi menjadi Capital Protect Fund, Equity Fund, Exchange Traded Fund, Fixed Income Fund, Global Fund, Index Fund, Mixed Asset Fund, Money Market Fund, Sukuk Based Fund. Jadi ini adalah klasifikasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pencatatan yang ada di Direktorat Pengaturan Manajer Investasi. Dan memang benar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ada pengklasifikasian yang mengalami pertambahan. Let's say kita berbicara dengan Global Fund, di mana di tahun 2015 tidak ada, dan mulai dari pertengahan 2015 di 2016 mulai ada namanya Global Fund. Global Fund itu adalah fund ataupun reksadana dalam US dollar ataupun mata uang asing. Sedangkan kalau untuk sukuk based fund, tentunya kita sudah tahu bahwa sukuk itu adalah surat hutang syariah. Sedangkan untuk Capital Protect Fund mungkin tidak terlalu familiar, tapi yang namanya yang bisa kita sebut sebagai reksadana terproteksi. Mungkin yang hari ini cukup akrab di telinga kita adalah reksadana saham, which is adalah Equity Fund. Fixed Income Fund adalah reksadana pendapatan tetap. Mixed Asset Fund artinya adalah reksadana campuran. Dalam Money Market Fund yaitu reksadana pasar uang. Dan bagaimana snapshotnya selama 2015 mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Juli 2020, kalau Anda ambil per 1 tahun mengalami perubahan, maka yang mengalami pertumbuhan adalah Capital Protected Fund. Ya tentunya akan nambah karena semakin kondisi tidak pasti orang akan mencari yang pasti. Lalu Equity Fund ini boleh dibilang adalah kembali lagi seperti tahun 2015, di mana reksadana, oh iya saya lupa katakan bahwa apa yang saya tulis ini adalah based on AUM. Jadi bukan atas dasar satu reksadana, tapi yang akan saya kemukakan di sini adalah based on asset under management kepada seluruh equity fund. Jadi kalau boleh dibilang equity fund ataupun reksadana saham secara total asset under management yang ada sampai dengan Juli 2020 berapa, Ren? Ya jawabannya adalah 105 triliun. Sedangkan kalau untuk capital protective fund, sedangkan untuk kenapa ngomong belibet banget ya? Sedangkan untuk Capital Protected Fund yaitu 147 triliun. Nah, untuk Exchange Traded Fund mungkin belum terlalu familiar, tapi Exchange Traded Fund itu adalah modelnya adalah reksadana indeks yang dibeli di pasar bursa selama bursanya buka. Yaitu namun dengan Exchange Traded Fund ada sekitar 13 triliun. Nah, sedangkan yang mengalami pertumbuhan adalah Fixed Income, Capital Protected, Global Fund, lalu Index Fund juga mengalami kenaikan. Ada Mixed Index Fund, ada reksadana indeks. Mixed Asset Fund mengalami penurunan. Mixed Asset itu campuran, tentunya ada karena ada saham dan campurannya adalah Money Market 76 triliun. So, dapat kita lihat secara snapshot bahwa yang turun rata-rata akibat karena penurunan nilai saham. Oke? Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita snapshot ambil dari reksadana saham saja secara kumpulan aset under management ini. Kita lihat dari investasi dari bulan Januari 2016, bukan Januari tapi adalah Juni 2016 menuju Juli 2020. Maka apa yang kita lihat adalah sebenarnya kita tidak happy dalam investasi kita. Bila Anda mengambil aset under management seluruh reksadana saham di Indonesia sebagai acuan, maka dengan investasi selama 55 bulan, yang 1 bulannya adalah 1 juta, di akhir tahun 2020 bulan Juli, yaitu Anda hanya mengantongi uang 45 juta, artinya modal Anda 55 juta, yaitu 55 kali 1 juta, which is adalah 55 juta, Anda rugi 10 juta.
Dan itu adalah suatu hal yang sangat mungkin, sangat logis. Kenapa? Karena indeks harga saham gabungan sudah mengalami penurunan dari 2018 menuju 2020, sudah mengalami penurunan sampai dengan level 3.800 atau 3.900 di bulan Maret 2020. Artinya penurunan yang terjadi juga tentunya akan menurunkan nilai daripada aset kelolaan reksadana dan yield terhadap return kita. So, kita dalam posisi rugi padahal sudah invest dari tahun 2016 menuju tahun 2020. Nah, lalu ketika kita ditanyakan mengenai namanya apakah saya harus beli, apakah saya harus jual, apakah saya harus tahan, maka saya akan coba cerita bahwa yang namanya strategi dalam reksadana dari apa yang saya pelajari selama 16 tahun saya berkenalan dengan dunia investasi keuangan dan pasar modal serta instrumen investasi yang ada di dunia. Maka sebenarnya kita cuma bisa membreakdown menjadi 4 bagian strategi pembelian terkait dengan uang dan instrumennya. Yang pertama disebut dengan lump sum method. Lump sum itu adalah saya sangat yakin, maka yang saya lakukan adalah uang saya sebesar-besarnya saya taruh di depan sepenuh-penuhnya untuk membeli sesuatu. Ya, jadi kalau saya punya uang 100 miliar saya gabrok di depan, ya udah pokoknya ini saya yakin bahwa inilah titik terendah, ataupun saya yakin sekali bahwa nanti saya di kemudian hari saya akan untung, yaitu sebesar-besarnya. Metode strategi ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Pertama, orang tidak memiliki uang dalam satuan waktu dalam satu kali pembelian dalam jumlah yang sangat banyak, dan biasanya ketika semakin besar pun akan semua mata tertuju pada kita, ataupun kalau semakin kecilnya ya artinya satu kali pembelian nggak akan ada artinya juga. Gitu ya, Pak, saya pengen menjadi miliuner. Oke, bisa nggak saya invest 100 ribu? Iya, bingung jawabnya. 100 ribu menuju 1 miliar kan jauh banget. Gitu, bagaimana caranya? Mengalami kenaikan 1000 kali lipat pun belum sampai dengan 1 miliar gitu kan. Jadi artinya itu yang perlu kita ketahui, bahwa metode pertama yang orang umum ketahui adalah disebut dengan lump sum, membeli sebesar-besarnya. Yang kedua disebut dengan dollar cost averaging. Apa itu dollar cost average, Ryan? Dollar cost average itu adalah saya membeli dengan nominal yang sama secara berkala terus-menerus. Selama berapa? Bila tadi Anda mengikuti contoh 1 juta dilakukan investasi setiap bulan selama 55 bulan, maka itu dalam kondisi disebut dengan dollar cost average. Kalau Anda perhatikan, saya juga menulis buku reksadana yang nanti saya akan kasih tahu kepada Anda. Pada buku yang pertama yang judulnya adalah Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, saya mengolah data dari tahun 2004. Maka metode dollar cost average itu adalah metode yang paling tanda kutip paling on, yang bisa membuat orang bisa untung padahal dia nggak ngerti strategi pembelian. Ya sebenarnya strategi pembelian sendiri sih, karena dia membeli secara teratur ya. Tapi dia nggak perlu menganalisa market di atas, di bawah, ngejekang, terbalik, dia nggak tahu. Yang penting adalah dia selalu memiliki uang dan dia berinvestasi. Itu disebut dengan dollar cost average. Sedangkan kalau constant share itu dikenal pada metode pembelian yield nabung saham. Anda selalu membeli dengan jumlah lembar yang sama ataupun Anda membeli dengan jumlah unit yang sama. Metode constant share jelas tidak terlalu tepat pada reksadana, tapi lebih tepat kepada pembelian saham. Saya mau beli dong 1 lot, saya mau beli dong 2 lot, dia tinggal ngikutin harganya naik dan turun. Sedangkan metode value averaging adalah metode keempat yang kita pastikan adalah kita mau mengejar returnnya berapa. Saya maunya 1 tahun 10%, ya udah kalau nggak 10%, cara apapun akan saya jadikan 10%. Di top up lebih banyak, ya kan, seperti itu kira-kira. So, sebenarnya pertama yang ketika Anda bertanya apakah saya harus beli, apakah saya harus jual, apakah saya harus tahan, saya pertama tidak tahu Anda pertama kali membeli dengan strategi apa. Bila Anda mengatakan Anda membeli dengan metode lump sum, maka sebenarnya kan tidak ada pembelian kedua. Adanya adalah setelah beli ya jual. Jadi jelas saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya tidak tahu strategi Anda. Tapi kalau Anda tengah melakukan dollar cost average dan Anda tahu bahwa dollar cost average Anda mau Anda lakukan 10 tahun, seperti alasan pada slide selanjutnya, maka sebenarnya Anda boleh tetap lakukan. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah Anda sudah membeli reksadana yang tepat? Misal kita tahu semuanya ada reksadana gonjang-ganjing mulai dari tahun kemarin, mulai ada reksadana yang disuspend, ditutup, dikasih penalti ini dan itu. Itu adalah refleksi buat kita bahwa apakah manajer investasi kita ini masih capable, apakah bisa diberikan amanah, apakah dia tetap menjalankan sesuai dengan kode etik standar profesi manajer investasi. Kalau masih, ya go ahead dong. Seperti itu. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menyarankan karena saya tidak tahu dengan pasti Anda ini dalam kondisi yang mana. Kalau dengan metode value averaging, tentu sudah jelas, Anda tinggal lihat. Nggak tercapai, ya Anda sudah tahu, Anda harus top up lebih banyak. Dollar cost average, Anda tidak perlu menambah jumlah, tapi yang dipastikan adalah Anda tetap membeli. So, saya nggak bisa tahu, dan saya tidak bisa menyarankan dengan tepat, karena saya tidak tahu strategi dasar ketika Anda membeli.
Oke, bagaimana caranya Anda pernah membeli tiba-tiba bertanya sama saya bagaimana menjualnya? Loh, waktu itu beli nggak mikir? Nah, kan gitu jadinya. Oke. Nomor selanjutnya adalah membeli berkala. Yaitu membeli berkala itu adalah yang dollar cost average. Itu akhirnya bisa berkembang menjadi 3 strategi. Yang pertama adalah Anda tetap keep buying, membeli secara teratur, seperti strategi yang paling basicnya. Saya akan membeli setiap 1 bulan adalah 1 juta rupiah. Yes, go ahead. Anda bisa lakukan membeli 1 juta rupiah setiap 1 bulan. Dan yang nomor 2 ada yang disebut dengan market timing. Anda membeli ketika turun. Jadi Anda ketika marketnya belum turun, Anda akan kantongin uangnya. Ketika marketnya belum turun, Anda kantongin uangnya. Begitu marketnya turun, uangnya Anda keluarkan semua untuk membeli ketika market turun. Masalah ketika Anda mau melakukan ini, Anda berarti akan melakukan pembelian selanjutnya. Anda akan bertanya dong, kapan waktu yang tepat untuk saya beli? Betul dong? Ketika Anda sudah berpikir market sedang turun, di kepala kita cuma satu, bagaimana kalau besok turun lagi? Betul nggak? Ketika harganya naik, kita juga bertanya, kalau saya beli sekarang, jangan-jangan marketnya akan turun. Betul nggak? Oleh karena itulah ketika Anda membeli ketika turun, ini adalah bukan perkara yang cukup mudah. Kalau saya gampang ngomong karena itu bukan duit saya. Saya cuma bilang, ya udah beli aja. Tapi kan turun lagi. Ada rasa deg-degnyesnya di sini. Jadi ketika Anda membeli berkala, berkembang menjadi 3 strategi. Strategi pertama ini yang disebut dengan no-brain investment strategy. Strategi investasi orang on. Ya beli secara teratur. Jadi bila Anda di awal telah menetapkan diri dollar cost average, dan Anda sudah punya uang 1 juta, dan Anda ternyata tidak mau bermain hati dan mau berpikiran, maka Anda tetap beli saya secara teratur. Tapi bila Anda adalah orang nomor 2 yang merasa bahwa kalau turun kan membeli menjadi lebih murah, nggak salah sih, betul juga. Tapi apakah ketika turun Anda berani mengeluarkan uang dari kocek Anda yang sudah Anda siapkan? Ini akan bermain dengan pikiran dan hati, ketakutan. Nah, ada metode yang ketiga yang saya bagikan pada buku yang berbeda, yang judulnya adalah Passive Income Strategy. Saya berbicara bahwa yang namanya profit itu harus diamankan. Itu disebut dengan protect your profit. Digeser ketika untung. Jadi setiap tahun Anda lihat, udah ada untungnya, cabut untungnya, pindahin ke tempat aman. Biarkan pokoknya berputar. Ada untung lagi, pokoknya bunganya dicabut, pindahin ke tempat yang lebih aman. Jadi metode membeli berkala berkembang menjadi 3 strategi. Dan juga ini artinya ketika dicabut itu kan ada dijual sebagian, pindah ke tempat yang untung. Apa yang mau Anda lakukan dari tempat yang ketika Anda untung itu? Didiamkan? Atau nanti ketika turun Anda balikan lagi? Jadi seperti orang melakukan, dalam bahasa keuangan sih, dalam bahasa kerennya lakukan rebalancing ya. Tapi kan ketika Anda membeli lagi ketika turun, uang yang sudah amankan Anda beli lagi, itu kan secara logika dasar itu terlihat smart, betul nggak? Ketika naik, profitnya dicabut, masukin ke tempat yang aman. Ketika turun, profitnya dicabut, masukin ke tempat ini. Secara logika itu terlihat smart, tapi dalam implementasi itu nggak segampang itu. Jadi, bila Anda adalah seorang yang pemula, rasanya beli pas turun dan digeser ketika untung ini juga tidak mudah untuk Anda lakukan. Ini cuma masalah Anda berani melakukan, nekat-nekatan, atau Anda memang lebih baik, ya sudah kalau gitu lah aman saja uangnya yang udah untung saya amankan aja. Ini biarkan, ini amankan. Toh semakin dia untung akan semakin banyak yang saya amankan. Ya dipisah terus sampai pada tujuan investasi. Nah, apa itu tujuan investasi? Banyak yang tanya, Pak saya harus jual sekarang. Lah saya nggak tahu. Masa dalam keadaan turun lagi hancur dijual? Berarti kan babak belur sekalian. Loss-nya menjadi terrealisasi. Betul? Nah, jadi menjual reksadana sebenarnya dapat dilakukan karena 5 alasan. Saya nggak tahu apa yang mana menjadi alasan Anda. Yang pertama, dananya tercapai, waktunya nggak penting. Misal saya pengen punya 7 miliar, saya punya 10 miliar, maka apa yang saya lakukan? Saya akan investasi setiap bulan. Berapa? 10 juta. Mau sampai kapan? Nggak tahu, pokoknya saya mau 10 miliarnya dah. Dia terus aja. Ya pasti one day akan tercapai, embuh kapan, nggak tahu kapan. Dana tercapai, waktunya fleksibel. Nomor kedua adalah dananya sudah tercapai di waktu yang diinginkan. Ini adalah lebih paling asik, yaitu adalah waktunya tercapai dan dananya pas tercapai. Saya ingin punya uang 5 miliar 5 tahun lagi. Saya mulai investasi hari ini. Artinya Anda jangan tanya lagi kapan jualnya. Sudah jelas, jualnya adalah yaitu 5 tahun kemudian dengan nilai yang tercapai. Syukur, berarti kan ada 2 goals tercapai. Atau nomor 3, dananya tercapai sebelum waktunya diinginkan. Ini paling happy. Pengen investasi 5 miliar, belum nyampe 5 tahun, ternyata tahun kedua udah tercapai, cabut. Berarti Anda boleh jual.
Kan topik hari ini adalah dibeli, dijual, ditahan. Betul dong? Nah, yang keempat, dananya mau dipakai di waktu yang diinginkan tapi tidak tercapai. Dananya sudah mau tercapai banget deh. 10 tahun saya perlu 5 miliar untuk anak saya. Ternyata sudah saya siapkan terus, di hari hanya ternyata waktunya tercapai, dananya kurang. Ya, ini adalah suatu konsekuensi dari investasi. Oleh karena itulah kenapa dalam mempersiapkan ke depan itu lebih baik banyak-banyakan, lebih baik lebih banyak daripada kekurangan. Karena ketika kekurangan Anda mau tutup dari mana? Ya, kembali lagi teorinya gampang, tapi ketika Anda di-challenge untuk berinvestasi lebih, itu akan menjadi perdebatan dan pergulatan dalam diri kita sendiri. Yang terakhir, dananya mau dipakai di waktu yang diinginkan lebih tercapai. Oh, ini pasti happy sekali. Mau 5 tahun lagi, mau 5 miliar, tercapainya 10 miliar. Oh, berarti kan lebih awal ya. Tapi bisa jadi last minute tiba-tiba tercapai kan, who knows, kita juga nggak tahu. So, saya tidak tahu bagaimana cara Anda mau merencanakan. Apakah based on value, nilai, atau based on time? Kalau based on time, maka lebih baik, lebih besar. Ya manapun yang namanya investasi sebenarnya bagaimanapun lebih banyak menerima uang, lebih baik dialokasikan lebih banyak untuk investasi. Itu adalah metode yang lebih tepat. Kenapa? Karena yang namanya investasi menjadi suatu hal yang berbeda dengan menabung. Ketika kita menabung, maka yang namanya menabung itu adalah suatu kegiatan yang kita bisa pastikan di awal berapa kita dapat nantinya. Sedangkan investasi adalah suatu kegiatan yang kita lakukan, di mana ujungnya kita tidak tahu. Berarti semakin besar kita mulai, akan lebih bagus, dan semakin awal kita lakukan akan lebih menyelamatkan kita. Just in case ternyata waktunya mundur, just in case pada hari hanya uangnya tidak tercukupi. Itulah yang menjadi dasar Anda harus menahan atau menjual. Oke. Selanjutnya adalah salah satu yang saya bahas pada buku, ini adalah buku kedua mengenai reksadana. Judulnya Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana, dan jangan tertukar dengan yang warna kuning, karena warna kuning ini adalah Menjadi Kaya, dan dua buku ini adalah bukan dua buku edisi revisi, tapi dua buku ini adalah dua buku yang berbeda. Dimana di buku ini saya men-sharingkan kepada Anda bahwa gimana kalau kita memainkan market timing, yaitu adalah dollar cost average, yaitu membeli secara berkala. Tapi kita tambahkan yang namanya market timing. Tapi ketika saya marketnya turun sekian, maka saya baru akan menambah lebih banyak investasi saya. Ini adalah suatu ide dasar. Bila Anda adalah orang yang sudah lebih setingkat, sudah terbiasa, yang namanya investasi pun kebiasaan. Bagi saya investasi adalah gaya hidup. Jadi bila Anda sudah terbiasa menginvestasikan uang, hal itu akan menjadi terbiasa. Kenapa? Karena uangnya belum datang pun Anda sudah tahu akan ditaruh kemana. Bagi orang yang belum pernah berinvestasi, itu akan sangat sulit mengimajinasikan uangnya dari mana. Jadi ketika Anda sudah investasikan, nilainya adalah 1 juta rupiah, good, itu bagus. Nilainya 100 ribu, good, itu adalah start yang baik. Kenapa? Karena pertama-tama akan sangat sulit untuk meminta investasi yang begitu besar. Sama kayak orang mau belajar angkat beban, tiba-tiba dia langsung angkat beban 100 kilo kayak Om Deddy Corbuzier. Ya langsung meninggal dunia lah, ngangkatnya nggak kuat. Dia kan harus mulai dengan berat yang lebih kecil dulu. Nah, sama investasi pun sama seperti orang fitness. Artinya dia harus angkat dulu yang lebih ringan untuk siap yang lebih berat. Jadi, ketika sudah terbiasa mengalokasikan uang setiap bulan secara berkala, yang harus dilakukan adalah dengan menambah strateginya agar memperbesar potensi keuntungannya. Yang kita bahas kali ini, seperti yang ada di buku warna hitam ini, adalah market timing. Anda membeli lagi ketika koreksi. Pertanyaan yang paling bagus adalah ketika market koreksi berapa saya harus menambah lagi investasi saya? Iya dong. Kita kan perlu suatu angka eksak yang bisa kita pertanggungjawabkan seketika kita menambah investasi kita. Bukan just based on feeling dong, benar nggak? Nah, ini dia, saya punya data yang tidak saya ubah karena angkanya masih mirip-mirip saja. Even ini sudah 2020, data yang digunakan adalah tahun 97 sampai dengan 2015. Dan ternyata dengan target range mingguan, yang namanya koreksi mingguan itu lebih dari 20%. Dari tahun 97 sampai 2015 itu cuma 1 kali untuk turun. Naik cuma 2 kali. Artinya adalah suatu kejadian amat sangat langka bila terjadi penurunan 20% dalam 1 minggu. Oke?
Karena cuma terjadi satu kali dalam kurun waktu 97 sampai 2015. Dan kalau Anda lihat kurang lebih data tersebar yang modusnya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, maka dalam tabel di layar Anda adalah kisaran di 3-4% ataupun di 2-3% dalam koreksi penurunan, dan untuk kenaikan itu 2-3% juga, dan 3-4% untuk kenaikan dalam satu minggu. Artinya adalah dari tahun 97 sampai 2015 ada 45 kali indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 3-4% dalam waktu satu minggu. Dan ini artinya ada penambahan kesempatan untuk Anda menambah uang sebanyak 45 kali dari 97 sampai 2015. Ini adalah suatu market timing yang bisa Anda gunakan. Tapi bisa jadi Anda juga bilang, wah kalau terlalu banyak begitu berarti banyak errornya. Betul dong, makin banyak muncul berarti kemungkinan banyak error juga. Logis. Kalau gitu saya mau pakai angka berapa, Ryan? Saya nggak tahu. Anda mau market timingnya di berapa? Mungkin di 5-6% dalam satu minggu? Ya boleh juga. Karena apa? Kenaikannya 4-5% adalah 39 kali yang ada di layar. So, Anda boleh menambah market timing ketika market terkoreksi 4-5%. Silakan. Yang mana yang lebih nyaman, Anda boleh lakukan. Tapi kalau Anda bilang, pokoknya saya mau punya uang saya akan saya tambahkan ketika terjadi koreksi yang besar, berapa? Di atas 20%. Dari 97 sampai 2015 cuma kejadian satu kali. Artinya langka sekali. Dan saya yakin dalam satu minggu ketika market sedang turun 20%, bluk begitu, Anda belum tentu berani entry. Kenapa? Karena ketakutan luar biasa melihat begitu banyak berita buruk, sehingga Anda melihat bahwa pasar modal Indonesia tidak ada masa depan. Trust me. Oke? Jadi sebenarnya apa yang ingin saya ceritakan adalah reksadana adalah suatu kendaraan untuk orang awam, di mana Anda bisa lakukan secara sederhana, yaitu no brain investment strategy dengan dollar cost average secara naked, secara basic, atau Anda mau tambah dengan strategi lain, ataupun ternyata Anda ngelirik perkembangan dari reksadana index fund, ataupun Anda mau belajar exchange traded fund, itu silahkan. Kenapa? Karena semua itu sudah ada. Nah, saya juga akan informasikan bahwa ada buku yang saya tadi sudah mention, yaitu buku Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Pada minggu pertama di bulan September akan ada webinar khusus bagi yang memiliki buku itu dengan periode pembelian. Dari video ini ada sampai minggu pertama bulan September 2020 akan di-invite ke webinarnya. Jadi bila Anda belum memiliki buku dari Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana, di mana di dalam bukunya salah satu yang kita bahas mengenai market timing, lalu kita bahas mengenai reksadana indeks dan exchange traded fund, lalu kita membahas lagi mengenai strategi buatan lainnya, bagaimana caranya membedakan reksadana kinerja yang satu dengan yang lain dengan lebih apple to apple, itu ada dalam buku itu. Bila Anda belum memiliki dan Anda ingin diundang ke webinar khususnya untuk membahas mengenai buku tersebut, Anda bisa memesan hasil kerjasama dengan Gramedia bersama tim saya. Silakan hubungi di 0895 3-nya 5 kali 0789. Sekali lagi 0895 3-nya 5 kali 0789. Silakan Anda pesan buku itu sekarang dan Anda akan di-invite pada webinar Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana pada minggu pertama bulan September tahun 2020. Semoga semua yang kita sharingkan pada hari ini bermanfaat. Dan dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id